Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yesus mengajukan pertanyaan retoris kepada orang banyak. Dapatkah orang buta membimbing orang buta? Jelas bahwa pemandu perlu melihat. Jika kita berbicara tentang membimbing orang ke dalam kerajaan Allah, maka Yesus adalah jalannya. Yesus adalah orang yang datang dari Bapanya. Yesus tahu jalannya. Pertama, kita dapat merenungkan pentingnya dan sentralitasnya dalam perjalanan kita ke surga. Kedua, kita juga dapat menganggap diri kita sebagai pedoman bagi orang lain. Tetapi kita haruslah rendah hati dan tetap sangat dekat dengan gereja yang didirikan Yesus untuk melanjutkan misinya di bumi ini. Pernyataan dari Yesus berikutnya menekankan bahwa meskipun murid tidak berada di atas gurunya, ia dapat belajar banyak dari gurunya. Murid Yesus dapat belajar darinya langkah-langkah yang menuju pada keselamatan dan hidup kekal. Yesus tidak hanya mendirikan gereja untuk melanjutkan pengajarannya, tetapi Yesus juga menganugerahkannya dengan karunia Roh-Nya untuk melindunginya dari kesalahan. Keyakinan kita dalam mengajar orang lain haruslah berasal dari pengetahuan bahwa kita bersatu dengan gereja dan berusaha mengikuti ajarannya. Saudara-saudari, belajar adalah proses umur hidup. Tetapi pengajaran agama sering berhenti hanya pada saat persiapan penerimaan komuni pertama dan krisma. Evangelisasi dimulai dari kita. Tampaknya kita lebih cepat mendeteksi kesalahan orang lain daripada menyadarinya dalam diri kita sendiri. Kita bahkan dapat terganggu oleh kesalahan orang lain, meskipun kita memilikinya dalam ukuran yang lebih besar daripada orang yang kita keluhkan. Orang yang sombong mengerang keras atas keangkuhan yang ia lihat pada sesamanya, tetapi dia buta terhadap keburukannya. Kita perlu mempertimbangkan kondisi kita terlebih dahulu dengan rendah hati, dan kemudian kita perlu bekerja untuk benar-benar menjadi lebih seperti Yesus. Semakin kita membiarkan kasih karunia Tuhan mengubah hidup kita, semakin kita dapat membantu orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.